pameran Pak Habib mau pakai link PPT ini untuk kalian nanti mendemokan kalau ada pameran dan sebagainya ya. Jadi link GitHub kalau belum dibuat. Link PPT ini yang hari ini kita presentasi hari ini, PPT 2 dan PPT final ya. Oke. Nanti semuanya yang punya ada kelompok kelas RA, RB, RA, RC silakan diisi ya. Oke, di sini bulan mana bulan? Gak ada bulan ya? Mana sih tadi itu bulan ya? Bulan belum dapat kelompok ya? Di sini bulan Pak taruh di kelompok siapa? Siapa yang kekurangan anggota? Kelompoknya Muhammad Rafif ini ada? Ada Pak, ada Pak. Pak taruh bulan di sini ya. Kamu coba hubungi bulan. Kalau kerja kelompok diajak ya bulan ya. Iya Pak. Tapi Pak kalau misalkan nanti udah dihubungin belum ada respon juga bagaimana tuh Pak? Ya tetap diajak terus ya. Nanti kan Pak lihat kalian ini punya kerja sama tim apa enggak ya. Oke Pak. Berarti Pak nitip bulan di kelompoknya Rafif. Oke, ini berarti Pak anggap sudah punya kelompok semua ya, yang RA ya. Sekarang kita ke RC. Kelas RC itu adalah ini ya, ada 60 juga. Kalian maksimal gitu loh kalau di kelas pagi. Oke, kita delete 2 ini. Pakai perintah apa? VLOOKUP. Apakah ini? Pak, izin Pak. Sepertinya itu yang masih belum di list di kelompok, itu kayaknya cutting Pak. Ya Pak Habib tahu pasti kakak tingkat kalian kan, tapi maksud Pak Habib tetap kalian ajak ya, jangan sampai nanti nggak lulus sendirian gitu kan. Nah ini kakak tingkat juga nih dari Yos Berman ada di sini. Yos Berman ikut kuliah. 3 orang kan yang nggak hadir di sini ya. 3 orang yang nggak hadir di sini. Berarti pas 57. Yos Berman, Afif ada Afif, Malik. Nggak ada kuliah juga. Nah ini memang kalau lihat angkatan-angkatan kalian ini, terutama yang 20 ini mungkin kan dulu kuliahnya banyakan COVID ya. Jadi memang keseriusan kuliahnya kurang. Kalau lihat, nah ini silakan kalian nanti angkatan 22 ini ajak kakak tingkatnya ini. Kalau lihat di sini kan ada yang 01 Afif, Pak Habib taruh di Pak Habib titip di ini ya. Tetap diajak ya, jangan dimusuhin ya. Habib juga akan melihat kerjasama tim kalian. Afif akan Pak Habib taruh ke kelompoknya Erik. Erik di sini ada Erik? Ada Pak. Erik ada ya. Erik, ini kakak tingkatnya Afif diajak kuliah ya. Baik Pak. Nah, dihubungin, cari nomor teleponnya sampai dapat ya. Kemudian jangan ada alasan nanti ada berantem, ada apa, enggak seperti itu ya. Pak juga menilai kerjasama kelompok kalian. Nah, kemudian nanti selain Afif ada Robi ya. Robi Pak titip ke siapa yang kurang nih kelompoknya? Belum 6, siapa yang belum 6? Yang belum 6 adalah ini ya, kelompok Rido. Ada Rido di sini. Rido Lailatul. Ada Pak. Rido Pak titip siapa yang namanya? Robi ya. Robi ini angkatan 20 ya. Nah, diajak kuliah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir Pak titip ke kelompoknya Joshua. Si Yos Berman. Joshua ada di sini, Joshua? Ada Pak. Nah, Joshua nanti kakak tingkatnya diajak kuliah ya. Baik Pak. Yos Berman. Nah, kemudian jangan ada ribut ya, jangan ada berantem, jangan ada ini ya. Kan kalian kan ingin lulus bareng-bareng kan di mata kuliah ini. Jadi
kerjasama timnya tetap ada ya. Oke, ini Pak Habib sudah hitung dan kita Pak Habib minta kalian menulis di sini nama kelompok siapapun itu, nanti Pak Habib akan tandai yang sudah presentasi, yang belum presentasi ya. Jadi silakan di list lagi. Walaupun Pak Habib lihat tadi, karena kalau Pak Habib lihat di sini di tugas ini kalian ngumpul semua ya, padahal kelompok kita nggak nyampe 51 orang, 51 kelompok ya. Banyak yang kosong. Nah, Pak Habib putuskan kirim di sini. Nah, sesuai nama kelompoknya, coba ketua kelompoknya siapa aja? List. Kemudian tulis kelasnya, GitHub-nya kalau belum ada segera buat. Pak Habib juga kan lihat, cek terus ya. Nah, link PPT-nya nanti diklik gini, kemudian diedit. Misalnya klik di sini. Nah, lebih sedikit ya. Oke. Nah, contohnya ini komponen dev Pak Habib ganti ya. Oke. Dan informasi lagi, kelas hari Senin itu Pak Habib ada presentasi mewakili prodi untuk monitoring kurikulum ya di siang hari. Jadi kemungkinan kan kita mau ada kuis ya. Kuisnya mungkin Pak Habib umumkan untuk dibawa pulang aja ya. Dibawa pulang, jadi kuliah minggu depan secara asinkronus Pak Habib akan kirim nanti di sini latihan ya. Kuisnya sifatnya sifatnya latihan aja. Jadi boleh kalian mau diskusi atau kerja sama tim ya. Tapi kalau nggak ngumpul ya tetap Pak Habib nggak nilai ya. Oke, kemudian di sini ada siapa namanya? Pak Habib? PKS ya. Siapa? Asprok PKS kalian? Si Rizky sama siapa namanya? Edwin ya? Ada Rizky dan Edwin di sini? Oke, Pak. Rizky dan Edwin kan Pak Habib tadi janjinya ganti Jumat sore ya? Kalau nggak salah, benar nggak? Baik, Pak. Ternyata Pak Habib ada kuliah pengganti Jarkom lanjut ya. Nah itu coba kita jadwal ulang di mana kira-kira? Di Sabtu mungkin bisa ya? Sabtu. Coba didiskusikan dengan anak-anak ya, anak-anak TPB ya. Baik, Pak, nanti akan didiskusikan. Baik, Pak. Oke, silakan Pak Habib random aja ya. Kita kuliahnya hari ini coba melihat beberapa sampel ya, mungkin ada 4-5 kelompok ya. Nanti nyesuaiin waktu, kita nggak lebih dari jam 9. Pak Habib mau lihat nanti contoh-contoh dari presentasi kalian ya. Nanti kan yang lain misalnya yang kurang melihat kelompok Kokonat misalnya bagus gitu ya presentasinya, kan nanti kan bisa improve di PPT kedua gitu kan. Kemudian nanti hasil-hasilnya bisa, ide-idenya bisa terlihat di situ ya. Terlihat, oh ada yang buat A, buat B, buat C. Pak Habib nggak menghakimi hasil atau ide kalian, tapi yang Pak Habib lihat di sini adalah proses bagaimana kalian bisa satu kerja sama tim, kelompok, kemudian kedua yang paling pertama Pak Habib lihat kerja sama tim ya. Yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan materi kuliah yang sudah Pak Habib berikan, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah tadi presentasi ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Waduh, Pak Habib lagi nih kelas Pak Habib. Jangan, tapi kita anggap sebagai latihan tadi berbicara di depan kelas gitu ya. Kenapa? Karena penting zaman sekarang salah satu kemampuan yang bisa kita capai adalah bisa berkolaborasi, satu, kedua bisa berkomunikasi ya. Itu salah satu kalian di abad 21 ini, 20 ini. Jadi kalau kalian mengikuti saja ya pasti lulus ya kuliah Pak Habib. Cuman kan nanti nggak mungkin semuanya ya. Kita tentu ada penilaian, tapi kalau mengikuti semuanya mudah-mudahan bisa lulus ya. Bisa lulus dan bisa mendapatkan hasil yang baik lah. Ya, kira-kira itu dari Pak Habib. Jadi mindset-nya diubah ketika mengerjakan tugas, jangan dianggap sebagai Pak Habib sebagai
penghakiman gitu, wah nilainya kecil, ini jelek. Jangan, tapi dianggap sebagai, oh kalau kelompok A bagus, kenapa saya nggak bisa gitu ya. Kelompok B bagus, kenapa saya nggak bisa. Gitu ya. Jadi kita ada motivasi gitu, membuat sesuatu yang bagus. Karena hasil-hasil ini yang bagus nanti kita juga ada yang namanya pameran ya, pameran di fakultas, pameran di apa namanya prodi nanti di bulan Mei. Mungkin Pak nggak pakai yang tahun ini, tapi Pak akan pakai yang tahun lalu ya untuk pameran. Nah itu hasil-hasil karya kalian akan dipamerkan ya, dipamerkan. Jadi Pak dorong tadi kalau mau buat sesuatu yang bagus itu baik buat kalian ya, terutama nanti yang mau kerja menjadi software engineer ya. Software engineer itu nanti dilihat GitHub-nya. Pernah buat apa dulu waktu kuliah ya. Pak Andre itu paling banyak dihubungin ya, Pak juga pernah dihubungin. Mahasiswanya benar nggak mengerjakan tugas ini? Itu dari perusahaan yang mau rekrut ya. Tentu kan Pak akan melihat juga pernah benar nggak kalian mengerjakan gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kuliahnya lebih fun ya harusnya. Kenapa? Karena ini project kan kalian yang desain, kalian yang punya ide, kalian yang mengembangkan. Pak Ayub di sini hanya fasilitator, gitu ya. Jadi jangan apa namanya, jangan setengah-setengah kalau kata Pak Ayub mah apa namanya, dibuat bagus gitu ya, dibuat bagus karena dampaknya buat kalian bukan berhenti di kuliah aja, tapi ada pengalaman di mana ada kerja tim, kerja kolaborasi dan seterusnya ya. Oke, cepat waktunya 4 menit lagi ya, Pak Ayub. Jangan dilama-lamain, PPT dulu, nggak apa-apa. Yang GitHub nggak harus sekarang, PPT dulu. Kemudian jumlah kelompok ada berapa nih? Jangan sampai ada yang nggak ngelis. 1, 2, 3, 4. Oh, kalau 6 kan 10 ya. Berarti ini 10, 20 kelompok. Berarti kalau lihat di sini sampai sini ya, ada berapa kelompok? 1, 2, 3 yang belum apa namanya? Belum ngelis ya. Coba siapa nih, kelompok siapa ini kira-kira? Tinggal Pak pilih apa aja nanti, ada nggak? Ya kan? Ya, totalnya dia ada 20 kelompok. Nanti di PPT ketiga, link ketiga kita presentasi semua ya. Tapi kalau PPT 1 dan 2 mungkin sebagian, ya kan? Sebagian mau mengembangkan apa, itu sebagian aja. Yang kedua juga nanti sebagian, tapi yang kedua ini mungkin luring. Sebelumnya di sini ada, di antara 1 dan 2 ini ada kuis ya. Biasanya nanti Pak buat dibawa pulang aja sebagai bonus, karena UTS kalian nilainya kecil ya. Jadi dimanfaatkan di tugas besar. Kemarin tugas besar Pak Habib kasih nilai di sini 120% ya. Jadi kalau bisa 100, dapat nilai 100, kan tugas ini dia punya proporsi yang besar ya. Kalau kita lihat di kontrak kuliah ada berapa proporsinya tugas besar. Kontrak kuliah, proporsi tugas besar itu adalah 25% ya. 25%. Jadi kalau UTS-nya tadi rata-ratanya 50, kalian dapat 120 tambah 50 berarti jadi 170 ya. 170 itu rata-rata 8,85 ya. Jadi ini bisa lulus, bisa A ya. 50% udah pasti A. Kalau tugas kan pasti Pak Habib kasih, Pak Habib selalu bilang kalau tugas mengumpulkan ya. Itu paling penting, bisa dinilai. Tapi kalau nggak mengumpulkan pasti nggak bisa dinilai ya. Pasti nilainya 0. Kuis nanti kalau jelek bisa dibantu ya. Praktikum. Nah ini hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Jadi pastikan kita apa namanya konsisten ya. Oke. Siapa yang belum? Linknya nyemil ini ada? Udah ngumpul belum? Siapa yang nyemil? Iya Pak. Iya Pak, maaf Pak. Lagi dibikin Pak. Lagi ini. Sebentar lagi Pak. Ya, jangan terlambat, nanti gimana kalau yang lainnya ini ya. Oke, kalau Belwis mana tim Belwis?
Anak-anak Wisma ini mana? Belakang Wisma. Kok belum ada ini? Oh, Belwi sudah ya. Risgang ya yang belum ya. Risgang ini mana ya Risgang? Kelas RA, Risgang. Eva Risgang. Muhammad Yusuf nih kan. Mana tuh? Kok nggak ada link presentasinya? Ya Pak, lagi manage akses. Bentar. Oke, jangan lupa aksesnya Pak Ayub dikasih ya. Jangan sampai nanti kayak gini nih Pak Ayub. Oh, ini Canva. Kalau yang Canva, kalau kata Pak Habib, jangan Canva ya. Kalian download aja ke PDF, terus nanti share via Google Drive ya. Soalnya ini kan nanti akan jadi arsip kita, kalau bisa jangan sampai hilang, gitu kan. Nah, pakai Google Drive ya, Google Drive. Kalau ini bisa nih, yang Coconut bisa Pak Habib akses. Yang Twin Tower ini kayaknya nggak bisa nih, kalau kita lihat tuh kan. Oh, Pak Habib nggak pakai ini ya. Banyak akun ya Pak Habib ya. Bisa nggak nih Pak Habib? Oh bisa. Share-nya itu seperti ini loh. Share-nya itu gini nih cara share-nya nih. Share, ketik share, copy link gitu ya. Baru dia nanti muncul seperti yang Coconut ini nih ya. Share, copy link gitu ya. Yang telusur mana telusur? Belum ngirim juga telusur. GitHub juga belum ada tuh GitHub-nya tuh. Atau dia GitHub-nya ini apa namanya private. Jangan private GitHub-nya ya. GitHub-nya jangan private, kan mau dilihat ya. Iya Pak, baik Pak. GitHub-nya public. Nah, ini kan udah ada tuh public, ada main.py-nya dan sebagainya. Ini kolaboratornya jangan lupa di add ya, kolaboratornya biar Pak lihat nanti siapa aja kolaboratornya gitu ya. Siapa saja yang nambahin data gitu kan. Ya nggak apa-apa, kalau masih ada kosong pun nggak apa-apa ya, Pak kan namanya kan kita coba ya. Nggak harus mengcustom sesuatu yang besar. Misalnya kalau kalian mau buat yang sederhana juga nggak mempermasalahkan ya. Tapi kan nanti kan penilaian kan ada rubriknya udah Pak kasih ya di sini ya penilaiannya. Rubriknya di sini ya penilaiannya, bobot ya. Jadi disesuaikan aja kalau kira-kira, oh saya mau nilai 60 aja Pak, gitu kan. Misalnya kerjasama timnya 15 gitu kan. Presentasi 35 gitu kan. Penerapan konsep PBO 25, nah ini kan udah 60 tuh. Nanti kompleksitasnya nggak perlu kompleks, misalnya 5 aja boleh juga ya. Nggak perlu kreatif gitu kan, Pak nggak nilai kreatifnya. Kerapian shortcut-nya nggak diperlukan gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Oke. Disesuaikan aja nanti penilaian Pak Habib berdasarkan itu ya. Tapi kalau kita di presentasi 1 dan 2, Pak Habib ingin melihat prosesnya aja ya, proses. Nanti penilaian ada di presentasi 3. Seperti itu. Oke, masih ini coba telusur belum ada PPT-nya? Ini Pak, PPT-nya kan kita awalnya bikin pakai Canva ya Pak ya. Nah, Pas di Google Docs, font-nya jadi ini. jadi lag. Iya. Oh, nggak perlu Google Docs, jadi kalian jadi PDF, terus PDF-nya di-share aja nggak apa-apa ya. Jadi ini lagi download PDF ya Pak. Oke. Kalau nggak maksa harus pakai PPT, kalau mau pakai Google Slide boleh, mau pakai PPT seperti ini boleh, mau pakai Canva boleh ya. Nah, ini siapa nih kelompoknya Arif ini? Arif Rahman. Ini coba jangan folder yang di-share ya. Kalau Pak gini kan nanti Pak lihat tuh. Ya kan? Baik Pak. Nah, diganti ya. Kemudian, nah ini PPT PDF nggak apa-apa ya. Pak nggak masalah PDF. PDF juga boleh. Oh, ini kayaknya menarik nih. Udah? Mana dia? Risgang? Udah? Bisa kita mulai?
nanti ini silakan, nggak apa-apa kalau yang terlambat nambahin link PP GitHub nggak apa-apa, Pak Habib. Yang penting PPT-nya ada ya. Karena kan mungkin coding belum dimulai ya. Oke. Mungkin Pak Habib mulai dari yang nggak bisa kelihatan dulu ya, yang Canva ini. Canva, siapa nih namanya? Kelompok siapa nih? Soft Moon, ada kelompok Soft Moon di sini ada. Kelompok siapa Soft Moon? Dwi Arthur. Enggak. Ada Dwi? Hadir, Pak. Nah, kelompoknya lengkap? Lengkap, Pak. Oke, dipersiapkan presentasi ya. Kelompoknya Dwi dengan nama kelompoknya Soft Moon ya. Soft Moon. Oke, berarti Soft Moon yang presentasi pertama ya, Pak. Tandain dulu. Oke. Nah, sudah presentasi. 1. Oke, silakan disiapkan Dwi ya, kelompoknya ya. Jangan lupa, Pak Habib juga pengen lihat timnya siapa aja tadi. Ada Raihan ya, ada Elsa, ada Nidia, ada Yesa, ada Andre ya. Andre. Halo Andre? Nggak ada Andre. Yesa ada Yesa? Halo, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Yesa ada Pak Yesa. Yesa ada. Nidia ada? Nidia ada Pak. Panggilnya apa nih? Nidia atau Nidia? Nidia Pak, Nidia. Oh iya. Elsa ada Elsa? Elsa ada, oke. Rehan tadi juga Pak lihat ada ya, Rehan. Nah, silakan disiapkan laporannya, dipresentasikan ya. Pak, tapi ini kalau langsung dari Canva aja gak apa-apa, Pak. Tapi kamu udah upload PDF ya kok. Pak, maaf, di mute itu Pak. Ya, Pak. Pak, mic Bapak masih ke mute ya Pak. Oh iya. Oke, kalau gitu apa namanya tadi itu? Sudah siap Sufmun? Sudah siap? Belum. Kalau belum, Sudah siap. Sudah ya? Ya sudah. Silakan. Jangan lama-lama ya, kan kita kan waktunya terbatas ya, 1,5 jam lagi ya. Oke, pengen lihat 20 menit aja ya. Baik Pak, izin. Gimana Izin siapa? ya Pak. Ya, yang presentasi coba raise hand semua. Raise hand semua. Biar oke. Oke, silakan. And what is really Baik, sebelumnya bisa dimulai Pak. Ya, silakan ya. Silakan dimulai.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Softmoon ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok. Di sini anggota kelompok kami yang berketuakan Dwi Arthur Evangga, lalu beranggotakan Elsa Elisa Yohana Sianturi, Raihan Fatih Gunawan, Nidia Renli Sinaga, Andri Philip Tampu Bolon, dan Yesa Viola. Selanjutnya untuk konsep dan deskripsi akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Andre. Untuk judul dari game kami itu namanya Moonbeam Adventure. Nah, untuk konsepnya sendiri, konsepnya ini mirip dengan konsep game Super Mario Bros. Game ini game platform yang menawarkan petualangan seru di dalam dunia fantasi. Di game ini nanti pemain bakalan mengendalikan karakter utama yang penuh dengan kemampuan dan tantangan yang menarik. Pemain juga dapat mengalahkan musuh yang melompat di atas mereka setelah mendapatkan power up. Terus pemain juga dapat mengumpulkan item seperti power up yang memberikan kemampuan tambahan untuk berubah yang menjadi besar, dan pemain juga dapat menyelesaikan setiap levelnya. Untuk fitur dan komponen gamesnya, yang pertama ada karakter pemain atau karakter. Karakter utama ini dikendalikan oleh pemain atau kita sendiri. Karakter ini memiliki kemampuan dasar seperti bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, dan melompat. Ketika pemain mendapatkan hati, nyawa bakalan bertambah. Untuk yang kedua ada platform dan rintangan. Level gamenya terdiri dari berbagai jenis seperti tanah, item box. Item boxnya ini kotak yang bisa dipecah untuk mendapatkan power up dan hurt, dan blok batu bata. Ada juga rintangan di dalam game ini seperti lubang, duri, jebakan, atau musuh yang harus dihindari atau diatasi. Setiap level dalam permainan ini memiliki garis finish yang ditandai dengan adanya bendera. Untuk yang ketiga ada monster. Monster ini merupakan musuh yang bakalan dilawan oleh karakter. Untuk musuhnya sendiri dapat bergerak di sepanjang platform atau memiliki pola gerakan tertentu. Pemain dapat mengalahkan musuh dengan melompat di atasnya. Dan ketika player berubah menjadi besar atau mendapatkan power up, bisa hanya dengan menabraknya saja. Atau ketika mendapatkan Mega Grow. Untuk yang berikutnya ada Hurt atau HP. Pemain memiliki jumlah nyawa yang terbatas agar pengguna merasa tertantang agar tidak mudah dikalahkan. Setiap kali pemain berinteraksi dengan rintangan atau musuh, nyawa pemain akan berkurang. Berikutnya ada kemampuan khusus dan item. Pemain dapat mendapatkan item seperti power up yang memberikan kemampuan tambahan. Kemampuan khusus itu seperti kemampuan berubah menjadi besar, yang membantu pemain dalam menyelesaikan level dan memusnahkan musuh-musuh yang ada. Berikutnya itu ada kelas dan objek yang ada di game ini. Kelas dan objeknya itu ada world, karakter, level, item box, Io, Europe, Kalisto, itu nama pemainnya, nama karakternya, Nagami Ryota, 1, 2, 3 merupakan levelnya, gold box, silver box merupakan box yang bakalan dipecahin di game tersebut. Untuk monsternya itu bernama Cosmobug. Dan untuk trap yang ada di game ini ada Spike Trap dan ada Fall Trap. Untuk hurt-nya ada Red Hurt, Blue Hurt, dan Cosmo Hurt. Untuk grow atau besarnya ada Medium Grow dan Mega Grow. Berikut kelas dan objek yang ada dalam game kami. Ada main menu, level 1, 2, dan 3, karakter, world, item box, monster, trap, hurt, dan grow. Berikut desain UML yang kami buat di dalam game ini. Nggak kelihatan ya Pak Habib ya. Sama itu nggak ada hubungan ininya. Apa namanya? Kalian sudah ambil ini ya?
kelas DRPL ya. Memang di kelas diagram itu nggak ada hubungan apa namanya dari kelas tersebut ya. Seperti itu ya sudah. Oke, terus? Sekian dari presentasi kami. Terima kasih, Pak. Oke, ini berarti Pak Habib lihat kelompok kalian Softmoon ini memodifikasi game apa namanya seperti Mario gitu ya gamenya ya. Iya, Pak. Kemudian kalian sudah lihat bagaimana cara membuatnya, cara mengubah mapnya. Kebetulan ada video tutorial di YouTube yang membahas tentang pembuatan gamenya, Pak. Oh gitu. Tapi kan maksud Pak Habib apa sih yang berbeda yang kalian buat gitu dari game ini, dari yang sudah ada? Tadi kan Pak Habib lihat ada yang membesar itu kayak Pak Habib pernah sudah ada gitu ya fiturnya ya, membesar. Kemudian apa tadi itu dapat power up itu apa yang beda kira-kira dari game originalnya itu apa yang kalian buat gitu? Yang benar-benar nggak ada gitu dari awalnya nggak ada Pak. Mapnya ini kalian ngikutin atau kalian buat sendiri mapnya? Kami buat sendiri Pak. Ini kebetulan kami mengambil tema luar angkasa Pak. Mario Bros enggak ya. Kemudian kami juga nanti kedepannya akan menambah. Maksud Pak gini, jangan sampai hanya aset yang berubah gitu ya. Tapi ada juga sesuatu yang baru yang kalian ciptakan. Misal kalau kemarin itu Pak itu tahun lalu atau 2 tahun yang lalu gitu, permainan yang kalau di time zone itu kan ada yang soccer itu ya. Nah dia kalau power up-nya itu dia bisa nembus harusnya tadi dia mantul sesuai dengan bola yang diinin, dia bisa nembus, kemudian kecepatannya bisa nambah. Nah power up-nya maksud Pak idenya beda gitu ya. Nah itu juga Pak harapkan ada di poin kreativitas kalian ya. Selain tadi ganti aset, kalau ganti aset kan ya Pak Habib kurang melihat apa namanya kreativitas idenya ya. Kalau hanya mengganti aset, mengganti suara. Tapi kalau misalnya kalian bisa menambahkan sesuatu yang sifatnya logik terkait misalnya kalau ganti map ya lumayan, ganti map berarti kan ada usaha untuk membuat sesuatu baru ya. Misalnya mapnya jadi tambah panjang atau mapnya nanti rintangannya beda, kemudian kalkulasinya beda gitu ya. Nah hal seperti itu bisa dikategorikan penambahan yang lumayan, tapi yang bagus tadi adalah penambahan logik ya, penambahan logik. Misalnya kalau dia apa namanya masuk ke hijau-hijau tertentu, dia pindah ke alam lain misalnya. Kalian buat sendiri, kalian desain sendiri itu bagus ya. Oke, untuk sementara Pak cukup menarik game dari Softmoon ya dan kawan-kawan tadi. Tapi tadi pesan Pak kalau ada sesuatu yang bisa kalian approach ya terkait tadi apa namanya kebaruan di logic itu akan Pak apresiasi. Kemudian yang perlu jadi catatan adalah tadi desain UML ya. Pak nggak ada melihat hubungannya, asosiasinya seperti apa, generalisasi, nggak ada implementasinya ya. Sehingga nanti Pak nggak bisa lihat siapa yang parent kelas gitu ya, siapa yang apa namanya subkelas, kemudian bagaimana hubungannya gitu ya. Pak nggak lihat. Oke, terima kasih Softmoon, boleh boleh ditutup ya. Oke Pak, terima kasih atas sarannya Pak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Pak ingin ke kelompok Gopal Cookies ya. Di sini ada Cindy. Ada Cindy? Muhammad Rafi. Amanda. Ada Pak. Giulia. Hadir Pak. Hijrah dan Bulan tadi ya, titipan ya. Kalau Bulan ya anggap aja mungkin dia belum masuk ya. Nah mulai dihubungin nanti Bulan. Memang kalau angkatan yang Pak, untuk Bulan udah ada Pak di Meet. Oke, udah ada ya. Ya udah, boleh silakan presentasi ya. Baik Pak.
Baik Pak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok Gopal Cookies izin untuk mempresentasikan kepada teman-teman semua dan Pak Habib terkait diskusi kami mengenai project game yang akan kami buat. Belum masuk ke bagian intinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Cindy Nandila Putri, yang kedua ada Muhammad Rafi Pipaldi, yang ketiga ada Amanda Istiazah, yang keempat ada Giulia Puspo Negoro, yang kelima ada Hijriah Fahrezi, dan yang terakhir ada Bulan Nidya Sapta Saputri. Mungkin untuk teman-teman dari kelompok ini boleh raise hand. Kemudian bagian deskripsi akan dijelaskan oleh teman saya. Ada Cindy, silahkan. Baik, izin masuk untuk menjelaskan. Jadi game kita itu namanya Gopal Cookies. Gopal Cookies itu merupakan game menembak monster yang terinspirasi dari kartun Boboiboy, film kartun. Nah, pemain akan berperan sebagai Gopal. Jadi pemain utamanya itu Gopal, pahlawan super dengan kekuatan super untuk mengubah benda menjadi makanan. Lalu tugas pemainnya itu adalah menembak monster bernama Koko Jumbo, Prop, dan Adudu untuk mengubah mereka menjadi cookies. Untuk fitur utamanya itu bermain sebagai Gopal, pahlawan super dengan kekuatan unik, tembak monster dan ubah mereka menjadi cookies. Tugasnya Gopal ini adalah menembak monster dan mengubah mereka menjadi cookies, lalu menghindari tembakan monster untuk menjaga nyawa, lalu menghadapi rintangan dan jebakan luar angkasa. Grafis yang menarik dan animasi yang lucu, mudah dimainkan dan cocok untuk semua usia. Untuk aturan mainannya akan dijelaskan oleh teman saya, Giulia. Kemudian untuk aturan permainannya, yang pertama yaitu player dapat menembakkan laser dan hanya dapat bergerak secara horizontal. Kemudian enemy disejajarkan dalam formasi persegi dan bergerak secara horizontal dan vertikal, serta dapat menembakkan laser ke arah player. Nah, enemy ini bisa hilang jika ditembakkan oleh player dengan cookies. Terus untuk jumlah awal nyawa player itu ada 3. Terdapat 3 tipe enemy. Setiap enemy yang tereliminasi masing-masing memiliki skor 100, 200, dan 300. Untuk kondisi menangnya, jika semua enemy telah dilenyapkan, maka layar akan menampilkan ucapan selamat, Anda menang. Sedangkan kondisi kalah terjadi jika semua nyawa Koko player telah habis. Untuk deskripsi karakter akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda. Lalu ada deskripsi karakter. Yang pertama ada Gopal sebagai tokoh utama game, seorang pahlawan super dengan kekuatan unik menembakkan musuh dengan cookies. Lalu Gopal ini bisa menembak monster dengan cookies, menghindari tembakan monster, dan hit point sebanyak 3. Lalu ada karakter musuh memiliki skor yang berbeda-beda dan ditempatkan menjadi 3 barisan terurut, mulai dari Koko Jumbo, Prop, dan Adudu sebagai bos monster dengan poin hit tertinggi. Untuk diagram UML-nya akan dijelaskan oleh Hijrah atau Fahrezi. Oke, jadi di diagram UML-nya ini ada kelas Gopal Cookies-nya. Terus habis itu ada kelas button, enemy, bullet, sama Gopal. Di situ juga ada atribut sama metode dari masing-masing kelasnya. Bullet ini Gopal ini kelas dari karakter utamanya yang bisa dikendaliin. Enemy ini kelas dari musuhnya. Button ini kelas untuk tombol-tombolnya yang bisa untuk ngegerakin Gopalnya. Terus bullet ini kelas untuk cookies yang ditembakin dari Gopalnya itu.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Baik, di sini Pak Habib sebenarnya belum tergambar dan jelas ya apa konsep game yang kalian bawakan, tapi ini seperti ada apa namanya, ada sesuatu yang datang gitu ya. Sesuatu yang datang kemudian bertahan gitu, sifatnya bertahan. Ada karakter yang apa namanya, bertahan gitu ya. Dan nanti ada yang datang gitu kan, ditembak-tembakin gitu kan. Iya Pak, Iya, jadi Pak. dia karakternya itu cuman ada di bawah layarnya, terus dia cuman bisa gerak kanan kiri doang Pak. Terus nanti Kanan musuhnya kiri itu aja ya. iya, Oke. musuhnya itu datangnya dia kayak wave gitu Pak. Dia kayak nanti ada yang level pertamanya dia baris gitu. Nanti level keduanya ada lagi barisan baru lagi Pak. Terus sampai Oke. level ketiga gitu Pak. Oke, kemudian sesuatu yang kira-kira kalian buat sendiri itu apa di game ini? Berarti nanti mapnya, apa namanya, playernya itu ngadep depan gitu ya? Kemudian ada yang datang gitu? Enggak Pak, dia mungkin kayak top down gitu Pak, isometris gitu Pak, kelihatan dari atas gitu Pak, bukan dari belakang. Kelihatan dari atas gitu Pak, kayak dari Space atas. Invaders itu Pak. Oh, iya. Terus nanti sifatnya tadi nembak-nembakin yang datang gitu ya? Iya. Gitu kan? Iya Pak, benar Pak. Kemudian ada level-levelnya? Ya, jadi setiap level itu musuhnya beda. Terus tiap level itu juga poinnya juga beda Pak, dari musuh-musuhnya itu. Tadi kan Pak Habib lihat ada ramuan beda ya? Beda tempatnya. Oke, menarik sih Pak Habib, tapi belum kelihatan gimana ya konsep gamenya. Mungkin nanti ketika kalian apa namanya udah ada prototipe mungkin Pak Habib baru kebayang ya. Tapi prinsipnya tadi Pak Habib lihat ada beberapa yang bisa, intinya kalau nembak berarti kalian membayangkan di map itu membandingkan antara X dan Y-nya ya, ketemu tabrakan gitu ya, terjadi collision itu kayak gitu ya, terjadi tabrakannya. Kalau dia kena berarti apa namanya, membandingkan nilai X dan Y-nya, posisi koordinat dari apa namanya, si map tadi ya, yang dilempar Gopal dan objek yang dikenai gitu kan. Oke, terima kasih untuk kelompok Gopal. Silakan ditutup ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Dari kami kelompok Gopal Cookies izin mengundurkan diri. Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Kemudian Pak Habib mau ke kelompok apa tuh Aziz? Apa tuh Aziz? Pak Habib mau ke kelompok yang ini kelompok apa namanya nih? Tetap hidup ini. Arif Rahman Hakim ada di sini, Arif Rahman Hakim. Ada Pak, ya, ada Pak. Nah, kelompoknya Arif Rahman Hakim, silakan. Ini teman-temannya ada semua, Arif? Ada Pak, ada semua Pak di dalam Meet. Oke. Nah, silakan boleh presentasi ya, Arif. Jangan lama-lama. Izin share screen ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sebelumnya. Kami dari kelompok Psychopath memiliki judul game atau nama game yang bernama Tetap Hidup, sebuah game interaktif adventure. Untuk anggota kelompoknya di sini ada M. Arif Rahman Hakim, Muhammad Kaisar Teddy, saya sendiri Zidan Raihan, Zifanya Tarigan Danovanta, Mulfi Hazwi Artaf, dan Muhammad Gifari Iskandar. Di sini ada yang pertama itu konsep game,
identifikasi kelas, objek, dan penerapan konsep OOP. Izin Zip itu untuk PPT nggak keganti. Coba di manage lagi. Oke. Udah belum? Udah Zip. Masuk Zip. Oke. Untuk yang pertama mungkin konsep game akan dijelaskan oleh Givari. Boleh Givari. Oke, pertama bagaimana konsep dari game tetap hidup ini? Game tetap hidup ini menerapkan salah satu film serial Netflix yaitu Black Mirror. Sehingga kami menggunakan konsep interactive adventure game yang merupakan jenis game yang memberikan pengalaman pemain sebagai salah satu aspek yang mengatur jalannya penceritaan. Game ini dibuat dengan konsep yang sama seperti film yang tadi saya sebut. Jadi game ini menggunakan konsep di mana pemain bisa mengatur jalan ceritanya sendiri sehingga ada endingnya masing-masing gitu. Boleh di next. Game ini bercerita tentang seorang pemuda berkelana mencari obat untuk keluarganya yang sakit. Ramuan yang dapat dijadikan obat konon tersembunyi di dalam hutan. Pemuda tersebut pergi ke hutan untuk mencari obat. Di dalam hutan, ia menemukan peti yang akan menuntunnya untuk menemukan resep obat. Terdapat 4 pilihan ramuan obat yang dapat menyembuhkan penyakit yang menimpa keluarganya. Akan tetapi, pemuda tersebut hanya diizinkan untuk memilih salah satu dari keempat jenis ramuan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ending game. Pada ending game ini terdapat beberapa rute. Yang pertama, jika pemuda menemukan obat paling ampuh dan bisa menyembuhkan keluarga secara total. Yang kedua, pemuda menemukan obat yang hanya menyembuhkan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, pemuda menemukan obat yang tidak dapat menyembuhkan penyakit keluarganya dan akhirnya keluarganya meninggal. Dan yang terakhir, pemuda gagal mendapatkan ramuan obat yang akan dicari. Identifikasi kelas objek dan penerapan konsep OOP. Untuk game yang akan kita buat itu ada kelasnya berupa kelas seperti pohon, terus memiliki objek pohon 1 dan pohon 2. Di sini di kelas pohon terdapat 2 objek yang berbeda, pohon 1 dan pohon 2 yang berbeda tergantung dengan ukurannya. Terus ada kelas semak, ada objek semak 1, ada kelas ramuan yang mengandung objek ramuan 1, 2, 3, 4 yang seperti obat tadi dijalankan. Terus untuk kelas, ada kelas chess memiliki objek chess, ada kelas halaman rumah memiliki objek pohon 2 dan semak 1, ada kelas hutan memiliki objek pohon 1, pohon 2 dan semak 1, dan ada kelas hero dan enemy. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang garis besar dalam penerapan OOP di dalam game ini. Jadi di mana konsep PBO diterapkan. Jadi ada 4 pilar yang kami ketahui. Yang pertama abstraksi. Di dalam abstraksi kami mengabstraksikan karakter utama dari objek karakter. Contoh di sini kelas karakter itu di dalamnya terdapat ada move atau berpindah, kemudian ada pick barang. Kemudian ada pilar enkapsulasi, di mana atribut health ini yang berada di dalam kelas hero karakter. Artinya ini diturunin dari kelas karakter. Di dalamnya terdapat atribut blood, sedangkan juga terdapat metode get blood untuk mendapatkan untuk memanipulasi dari blood tersebut. Selanjutnya inheritance, yaitu kelas turunannya. Jadi dalam kelas karakter nanti akan ada turunannya. Turunannya itu kelas hero dari karakter, kemudian kelas enemy dari karakter. Kemudian yang terakhir polimorfisme. Polimorfisme ini
Dari kelas karakter mempunyai metode move. Sedangkan di dalam turunan dari karakter tersebut, contohnya kelas enemy memiliki metode move juga. Akan tetapi berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian di sini desain UML kelas diagram. Desain UML yang kami pilih untuk menjelaskan game kami kali ini yaitu berjenis diagram kelas atau kelas diagram dengan memiliki kelas-kelas sebagai berikut. Yang pertama itu ada halaman dengan atributnya nama halaman, status game, file gambar background, halaman aktif, halaman aktif, waktu halaman aktif, dan dengan operasi update, input, tampil, reset, kembalikan status game, dan background. Di sini kelas halaman memiliki relasi dengan kelas keyboard dan mouse. Dengan relasinya adalah dependensi. Pada kelas keyboard terdapat atribut key input dengan operasi get key input, reset key input, dan set mouse ke klik. Kemudian di mouse terdapat atribut mouse click, mouse pause dengan operasi get mouse click, reset mouse click, set mouse click, mouse pause X, dan mouse pause Y. Selanjutnya ada kelas cara bermain, main menu, map, dan item yang memiliki relasi dengan kelas halaman yang sebelumnya disebutkan, yaitu relasinya adalah agregasi. Bisa dilanjutkan? Kemudian pada kelas yang sebelumnya itu di bagian info memiliki relasi dengan kelas cara bermain yang telah disebutkan sebelumnya, dengan jenis relasi adalah dependensi, kemudian memiliki kelas yang turunan lagi agregasi ke kelas tombol yang berelasi juga dengan kelas main menu sebelumnya, dengan jenis relasi juga agregasi. Kemudian ada kelas pause menu yang berelasi dengan kelas main menu sebelumnya dengan jenis relasi adalah inheritance. Kemudian ada kelas rumah, halaman rumah, hutan yang berelasi dengan kelas map dengan jenis relasi adalah komposisi. Kemudian ada kelas pintu yang merupakan kelas yang berelasi dengan rumah, kelas player di mana kelas player ini berelasi dengan 3 kelas, yaitu rumah, halaman rumah, dan hutan. Yang mana kelas rumah, halaman rumah, dan hutan ini adalah kelas yang berelasi dengan map. Player adalah karakter utama dari game kami, yang tentunya harus terdapat atau ada di map-map yang ada gitu ketika bermain, dengan atribut masuk, keluar, step sound, paint sound, emotion sound, interaksi sound, player dengan operasinya yaitu bisa bergerak atau move, pick up, mengambil, misal mengambil item, kemudian ada blood atau darah. Selanjutnya ada kelas karakter. Di sini yang berhubungan langsung dengan sebelumnya itu map, di mana karakter bisa berpindah-pindah map, dan di sini ada turunannya yaitu enemy dan hero, di mana hero sebagai karakter yang si pemuda dan enemy sebagai musuh yang akan menjadi penghalang bagi hero tersebut. Dan untuk item di sini ada pohon, semak, chest, dan ramuan yang merupakan turunan dari kelas item sebelumnya. Sekian dari kelompok kami.
Baik, Pak Abed sudah cukup bagus ya kalian melakukan desain. Tapi Pak Abed tadi kalau mau ada masukan tadi itu di apa namanya kelas diagram coba. Nah itu kan nama fungsinya kan ada yang tulisannya pakai camel case, ada yang snake case ya. Kalau bisa konsisten gitu kan. Kalau kalian mau pakai snake case semua gitu ya. Kalau mau pakai camel case semua gitu kan. Kemudian sudah cukup baik. Kemudian ini gamenya berarti tadi di adventure ya, kayak ada cerita terus nanti misi-misi gitu ya. Ngalahin gitu ya. Ngalahin satu terus kebuka. Seperti itu atau bukan ya? Iya begitu Pak. Ya bayangan Pak Habib seperti itu ya. Oke, sudah cukup baik. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik juga ya. Oke, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah atau kurang dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke Pak Habib, mau ke game yang ngekos di Belwis, game Belwis jadi ya. Kelompoknya si Andreas, ada Andreas di sini? Andreas ada Andreas? Ada Pak. Muhammad Hakiki ada? Muhammad Hakiki? Ada Pak. Ada Blodot Sakti, ada Blodot ya? Abraham Ganda Boas Abraham ada? Nggak ada. Oke, Fayat ada Fayat? Fayat juga nggak ada. William ada. Oh Fayat ada. William ada William. Ada Pak. Oke, silakan presentasi ya. Waktunya 15 menit. Gimana? Kok nggak ada yang mau presentasi? Andres ada Andres? Pak, maaf Pak, masih disiap. Nggak dengar Pak Habib. Suaranya kecil. Lagi mau di share screenin Pak. Oh ya. Langsung ya. Ya Pak. Setelah ini kelompoknya siapa? Kelompoknya ini nih. Apa itu namanya? Yang mana ya? Kelompoknya Nur Afni ya, habis ini ya. Siap-siap, habis ini kelompoknya Nur Afni. Kelompoknya Nur Afni yang judulnya Galactic Endless ya. Setelah kelompoknya Andreas. Gimana? Tim Belwis? Menyerah? Andreas, gimana? Oh ini, udah mulai ya? Silakan dimulai. Oke, baik Pak. Kami dari kelompok Belwis TD izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf Pak, kalau fontnya agak jelek karena ini dari Canva Pak. Jadi di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andreas Alvin Yoga Utama, lalu ada Muhammad Hakiki, ada Blodot Sakti Luhung, ada Abraham Ganda Boas NP, ada Faid Abdillah, dan ada saya sendiri yaitu William Chan. Untuk anggota Belwis TD mungkin boleh share. Untuk tes. ini ya, raise hand. Suara gue di sini masuk anjing. Oke, di sini pokok pembahasannya ada 3, yaitu ada konsep aplikasi, lalu ada identifikasi kelas dan objek dan garis besar penerapan konsep PBO dalam aplikasi, dan ada desain UML ya. Lanjut, di sini ada konsep aplikasi. Jadi proyek ini adalah proyek pembuatan sebuah game yang menggunakan model Pygame. Game ini bertema Tower Defense.
yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan home player dari serangan enemy atau musuh. Untuk melindungi home, player harus menyusun sejumlah tower yang nantinya akan menembakkan misil kepada enemy yang mengarah ke home player. Enemy akan berjalan mengarah ke home sesuai rute yang telah dibuat. Enemy akan bertambah darahnya sesuai dengan kenaikan levelnya. Dengan setiap enemy yang dihancurkan, player akan mendapatkan sejumlah uang atau gold yang dapat digunakan untuk memodifikasi tower yang memiliki kemampuan khusus. Setiap musuh berhasil mencapai base, maka health dari base akan berkurang. Dan ketika health base turun ke angka 0, maka base akan hancur dan player akan kalah. Oke, nah mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, tes. Tes. Masuk suara saya, Pak? Suaranya kecil ya. Izin masuk, Pak. Ya. Selanjutnya ada beberapa library yang digunakan dalam pembuatan game kami ini. Yang pertama ada modul Pygame. Modul Pygame ini merupakan kumpulan dari beberapa modul Python yang khusus dibuat untuk mengembangkan game. Di dalam modul ini terdapat library simple direct media layer yang berfungsi untuk mendukung pengembangan game. Selanjutnya modul OS, ada modul SYS fungsi exit, itu berfungsi untuk membantu mengakses variabel lingkungan, mengolah argumen baris perintah, dan menangani eksepsi pada Python. Selanjutnya kami menggunakan modul random. Modul ini kami gunakan untuk mengacak dari enemy yang akan keluar di tiap levelnya. Selanjutnya ada modul math. Modul math ini digunakan untuk operasi matematika sederhana dan di dalamnya menyediakan fungsi-fungsi matematika dasar. Setelah itu yang terakhir kami gunakan modul vektor. Selanjutnya poin selanjutnya identifikasi kelas, objek, dan garis besar penerapan konsep PBO dalam aplikasi. Pada game Belwish TD ini kami mempunyai beberapa kelas dan objek, yaitu kelas word, kelas enemy, kelas turret, dan kelas bottom. Untuk kelas word terdapat 3 kelas yang akan dimasukkan ke word, yaitu ada kelas enemy, kelas turret, dan kelas bottom. Kelas word sendiri memiliki atribut dan metode seperti yang terdapat di UML yang nanti ada di akhir slide. Atributnya untuk kelas word ada self level base health, self money, self tile map, self waypoint, self level data, self image, self enemy list, self spawned enemy, self killed enemies, self miss enemy. Untuk metodenya terdapat proses data, proses waypoint, proses enemy, check level complete, reset level, dan draw. Untuk kelas enemy, kami memiliki atribut dan metode yang terdapat pada UML pada akhir slide nanti. Pada kelas enemy ini, kami akan membagi 3 jenis enemy, yaitu Ambalord, Ambatuking, dan Ambatron. Masing-masing jenis enemy tersebut akan memiliki atribut self-image yang bersifat publik. Untuk jenis enemy Ambatuking dan Ambatron, mereka memiliki metode tambahan yaitu special ability. Metode ini dibuat karena kami ingin membedakan enemy tersebut agar mempunyai kemampuan khusus dan agar berbeda dari game yang aslinya. Atribut dan metodenya bisa dilihat dari PPT ini. Selanjutnya kelas turret. Kelas turret mempunyai atribut dan metode seperti di UML yang akan di akhir slide nanti. Pada kelas turret terbagi menjadi 3 jenis. Ada turret basic, turret tank, dan twin tower. Masing-masing jenis turret tersebut memiliki atribut self-image yang bersifat public. Tes.
Jenis turret tank dan twin tower mempunyai satu metode tambahan Suara yang gua masuk nggak? digunakan Suara gua untuk masuk nggak di mengimbangi sini? special ability yang Masuk. dipunyai oleh Masuk enemy. jelas. Terdapat panah asosiasi yang mengarah dari turret ke Kenapa enemy. ya? Itu menunjukkan bahwa Gua turret pengen perasaan memiliki sebuah anjing. atribut target yang merujuk ke objek enemy. Atribut dan metodenya bisa dilihat pada PPT kami. Ke bandar. Terakhir, di pengembangan game kami ada class button. Class button mempunyai atribut dan metode seperti ini. Ada atribut self image, self rect top left, self single click, dan metodenya mempunyai satu yaitu draw. Untuk selanjutnya UML akan dijelaskan oleh teman kami. Halo, tes. Masuk suara saya Pak sebelumnya, maaf. Masuk. Ya masuk, silakan. Untuk OML, jadi di sini dalam world terbagi menjadi dalam world terbagi menjadi enemy, turret, dan button. Adapun untuk enemy, kami akan membaginya menjadi 3, yaitu Ambalord, Ambatuking, dan Ambatron. Namun ada dua jenis enemy yang akan kita kasih special ability tertentu agar menjadikan game ini semakin menarik. Nah, dan untuk ke turret, kelas turret di sini kita bikin turunan ada 3 jenis juga, yaitu basic, tank, dan twin tower. Dan dua jenis tower ini pun kami kasih power spesialnya atau turret skillnya untuk mengimbangi enemy yang mempunyai special ability agar game ini semakin balance. Dan terakhir button untuk ya sesuai namanya Pak, button. Terima kasih. Oke, sudah selesai. Halo. Sudah Pak. Sudah. Jadi ini gamenya tadi tuh ada tower terus defense-nya gimana dia tadi? Jadi izin menjelaskan Pak, konsepnya ini jadi ntar setiap map atau setiap level yang akan kita bikin itu mempunyai ada jalan-jalan yang berbeda kayak dan itu ntar atau mungkin jadi ntar pas di jalan itu ada musuh jalan gitu Pak. Player akan memainkan atau menyusun turret agar musuh itu tidak memasuki home. Jadi setiap konsep. Oke Pak, sebenarnya sudah banyak juga yang game tower defense yang Pak Habib lihat di pertemuan kita kali ini ya. Pak Habib lihat ada beberapa kelompok yang tower defense. Tapi maksud Pak Habib jangan sampai game kalian sama ya antar kelompok ya, antar kelompok terutama yang apa namanya kembar gamenya ya. Kan pasti berbeda buatnya, kemudian pendekatannya berbeda, kemudian ide juga berbeda ya. Tapi kalau sama ya berarti Pak Habib anggap nggak ada kreativitasnya ya. Jadi itu catatan dari Pak Habib. Boleh silakan ditutup ya. Baik, mungkin cukup dari kelompok kami, Galis TD. Saya akhiri, selamat malam. Oke, tadi Pak Habib minta siapa kelompok Galactic Enders bukan tadi ya? Minta. Ada di sini? Ada Pak. Nur Afni ya dan kawan-kawan. Ya Pak. Baik, silakan Nur Afni dan kawan-kawan.
Baik Pak, sebelumnya izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Galactic Dev ingin mempresentasikan game yang kami buat yang berjudul Galactic Endless. Di sini kami beranggotakan Nur Afni Daimiarti, Muhammad Dafar Rafif Wibowo, Faris Pratama, Rafelina Oktala Delavia, Adin Adri Sinarbumi, dan Naswa Talita Heriana. Di sini Galactic Endless memiliki konsep. Galactic Endless merupakan permainan sederhana dengan tema perang antariksa, di mana pemain bertugas sebagai pilot pesawat ruang angkasa yang harus melindungi galaksi dari invasi musuh. Pemain memiliki tujuan sederhana, yaitu bertahan selama mungkin dan mencapai skor tertinggi. Tetapi pemain juga harus menghindari dari berbagai serangan musuh yang datang dari berbagai arah. Di sini pemain terdapat 3 nyawa. Jika terkena 3 kali serangan musuh, maka pemain akan mati atau game over. Kemudian sambil mengatur tembak, pemain juga selain menghindari serangan musuh, pemain juga harus mengatur tembakan untuk menghancurkan kapal-kapal musuh seefisien mungkin untuk mendapatkan skor. Selain itu juga, pemain juga harus berhati-hati agar tidak sengaja merusak kapal-kapal sekutu, sehingga pemain tidak sengaja merusak kapal sekutu, maka skor akan dikurangi. Kemudian untuk identifikasi kelas akan dijelaskan oleh Nur Afni dan kawan. Untuk Nur Afni dipersilakan untuk menjelaskan. Izin masuk Pak, izin menjelaskan mengenai identifikasi kelas. Di sini kami membuat 7 buah kelas, di mana ada kelas pesawat itu sebagai playernya, terus ada alien dan info itu sebagai enemy-nya, terus ada kelas peluru, kelas partikel, main menu, sama ally. Boleh next? Next, untuk kelas player, kelas ini merepresentasikan karakter pemain. Dalam hal ini berupa pesawat. Penerapan konsep PBO dalam kelas player itu menggunakan enkapsulasi untuk menyembunyikan informasi speed, life, karakter, dan mengubah arah karakter dari kelas lain. Terus ada kelas ally. Kelas ini merepresentasikan pasukan dari si player. Konsep PBO yang diterapkan adalah enkapsulasi untuk menyembunyikan fungsi move dan avoid dari kelas lain. Yang ketiga ada kelas main menu. Kelas main menu ini digunakan untuk menampilkan dan mengatur antarmuka utama yang dilihat pemain ketika pertama kali membuka game. Kelas ini juga menerapkan enkapsulasi untuk menyembunyikan detail implementasi button pada main menu kayak play, option, dan exit. Selanjutnya, ada kelas enemy, UFO, dan alien. Kelas enemy merupakan kelas yang merepresentasikan musuh dalam permainan di setiap level. Konsep PBO yang diterapkan dalam kelas ini adalah konsep enkapsulasi untuk menyembunyikan informasi position dari kelas lain. Kemudian ada kelas UFO. Kelas UFO ini merupakan musuh jenis UFO dalam permainan di setiap level. Kelas UFO ini merupakan kelas turunan dari kelas enemy. Jadi konsep PBO yang diterapkan adalah inheritance dan polymorphisme, di mana kelas UFO merupakan kelas turunan dari kelas enemy, tetapi dia memiliki atribut dan fungsi yang sama dari kelas enemy, namun memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya ada kelas alien, sama seperti kelas UFO, kelas alien merupakan kelas yang mempresentasikan musuh dengan jenis alien dalam permainan dan merupakan kelas turunan dari kelas enemy. Karena itu kelas ini juga menerapkan konsep inheritance dan polymorphisme. Yang keenam ada kelas peluru. Peluru merupakan kelas yang mengatur serangan yang digunakan untuk menyerang musuh atau menghindari objek. Kelas ini menerapkan enkapsulasi yang digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dari kelas peluru. Kemudian yang terakhir ada kelas partikel.
Kelas ini mempresentasikan efek visual seperti ledakan, percikan, dan efek khusus lainnya. Pada kelas ini, partikel diterapkan. Konsep PBO dalam polimorfisme untuk memungkinkan berbagai jenis partikel dapat diimplementasikan sebagai subkelas dari partikel utama. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Dava untuk menjelaskan Unified Modeling Language. Oke, baik. Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan UML-nya. Jadi UML yang telah kami buat terdapat 8 kelas. Kelas peluru, UML juga terdapat atribut dan metodenya masing-masing. Nah, kelas peluru ini terdapat atribut status, speed, dan fire method. Untuk main menu terdapat atribut level, image, dan method exit. Nah, untuk partikel ini untuk setiap seperti kelas player, ally, dan enemy itu kalau dia mati dia akan hancur dan akan mengeluarkan partikel-partikel. Nah, terus untuk anak UFO alien dia dengan parent enemy. Nah, jadi ya seperti ini atributnya dan metode-metodenya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Nah, sepertinya gamenya menarik ya. Pak akan lihat hasilnya. Boleh silakan ditutup ya. Kelompok terakhir. Baik Pak, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir ya, Pak mau ada satu kelompok lagi. Kelompok siapa ya yang beruntung? Siapa tadi itu? Nama kelompoknya apa nih? Si Joshua ada? Joshua Palti. Sinaga ada? Hadir, Pak. Ah ya, kelompoknya. Judul gamenya The Adventure of Atra ya. Iya, Pak. Silakan presentasi. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Fix. Di sini kami membuat sebuah game bernama The Adventure of Atra. Berikut adalah anggota kelompok kami, dengan ketua adalah Joshua Palti Sinaga, dan anggota ada Al Fajar, Irma Amelia Novianti, saya Iksanuddin Latif, dan Sabita Hamduna Syafitri. Berikutnya adalah konsep game, dan konsep game ini akan disampaikan oleh teman saya Irma Amelia. Untuk Irma, dipersilahkan. Baik Pak, izin masuk. Jadi game ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap sejarah dan budaya Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, dan dapat memberikan pengalaman edukatif yang menyenangkan. Konsep dari game ini sendiri ialah pemain yang bernama Atra akan menjelajahi sebuah museum yang terdiri dari beberapa ruangan, di mana setiap ruangan mewakili setiap provinsi di Pulau Sumatera. Di setiap provinsi, di setiap ruangan, pemain akan dihadapkan dengan sebuah tantangan yang harus mereka selesaikan untuk mendapatkan sebuah potongan lukisan. Tantangan yang terdapat di setiap ruangan itu berbeda-beda. Setelah berhasil mendapatkan potongan lukisan, pemain dapat pergi ke ruangan berikutnya. Potongan lukisan ini nantinya akan dikumpulkan oleh pemain dan disatukan menjadi satu lukisan yang utuh untuk menyelesaikan permainan. Selain menyelesaikan tantangan, pemain juga dapat mengeksplorasi dan dapat berinteraksi dengan berbagai objek budaya dari berbagai provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Oke, untuk selanjutnya ada identifikasi kelas dan objek.
Ini akan disampaikan oleh teman saya Al-Fajar. Kepada Al-Fajar dipersilakan. Sorry, kepada Sabita ya. Untuk Sabita dipersilakan. Identifikasi kelas atau objek di game Adventure of Atra ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama ada kelas game. Kelas game ini adalah kelas utama yang menjadi titik awal dan mengatur jalannya keseluruhan permainan. Lalu yang kedua ada kelas scene. Ini merupakan kelas abstrak yang akan merepresentasikan sebuah halaman pada permainan, seperti menu, pengaturan, sama gameplay. Kelas ini akan diturunkan untuk setiap halaman yang diperlukan, seperti menu scene dan setting scene, yang nantinya akan memiliki berbagai instansi dari game entity. Lalu yang ketiga ada kelas scene manager. Ini kelas yang akan mengelola berbagai scene dalam permainan seperti menu scene, game scene, dan setting scene. Lalu yang keempat ada menu scene. Ini kelas turunan dari kelas scene yang merepresentasikan halaman awal atau menu yang ada pada game. Lalu yang kelima ada kelas game scene. Kelas game scene ini dia juga kelas turunan dari kelas scene yang merepresentasikan halaman untuk gameplaynya ketika sudah masuk ke permainan. Lalu yang keenam ada kelas game entity. Dia ini kelas yang berfungsi sebagai dasar dari semua objek yang akan ditampilkan ke layar. Misalnya button, karakter, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ada kelas button. Ini kelas yang merepresentasikan tombol interaktif dalam antarmuka pengguna. Ketika pengguna atau pemain ingin menginteraksi dalam game ini pakai button. Lalu yang kedelapan ada kelas karakter. Ini kelas yang digunakan untuk merepresentasikan karakter pemain yang ada di dalam game. Karakter dapat bergerak sesuai dengan inputan pengguna, baik itu ke atas, ke bawah, ataupun ke kiri dan ke kanan. Oke, terima kasih Sabita. Berikutnya ada identifikasi kelas dan objek yang akan disampaikan oleh Al-Fajar. Kepada Al-Fajar dipersilakan. Kelas selanjutnya yaitu kelas player, di mana kelas ini itu merepresentasikan pemain atau penggunanya. Kelas ini itu memiliki properti seperti nama pemain, jumlah potongan yang dimiliki, dan jumlah kuis yang sudah dijawab. Kelas selanjutnya yaitu clickable. Kelas ini merupakan kelas abstrak yang akan diimplementasikan oleh kelas turunannya agar objek tersebut dapat menerima inputan berupa klik. Kelas selanjutnya yaitu movable. Kelas ini merupakan kelas yang akan diimplementasikan oleh kelas-kelas turunannya agar objek tersebut dapat bergerak sesuai perintah yang diinputkan oleh pemain. Next. Garis besar penerapan konsep PBO. Yang pertama, pewarisan. Kelas scene dapat menjadi kelas induk untuk kelas menu scene, game scene, dan setting scene. Dengan cara ini, atribut yang sama dari beberapa scene dapat disatukan pada kelas induk, dan kelas anak cukup melakukan penurunan. Selanjutnya, enkapsulasi. Enkapsulasi diterapkan pada kelas textbox, pada atribut teks. Atribut teks bersifat private karena perubahan atribut teks harus disertai dengan sintaks lain. Maka, cara untuk mengubah teks pada kelas textbox adalah dengan menggunakan metode setText. Konsep selanjutnya yaitu polimorfisme. Polimorfisme untuk digunakan memungkinkan kelas scene manager berinteraksi dengan berbagai kelas scene, seperti menu scene, game scene, dan setting scene, tanpa mengetahui detail dari setiap kelas scene tersebut. Contohnya seperti metode display dan update. Selanjutnya, abstraksi. Abstraksi diterapkan pada kelas clickable, di mana metode onClick merupakan metode abstrak yang belum memiliki aksi. OnClick memiliki aksi pada kelas yang mengimplementasikan seperti kelas button. Baik, terima kasih Al-Fajar. Berikutnya adalah UML, dan bagian ini akan disampaikan oleh Joshua. Kepada Joshua dipersilakan. Baik.
Agak kepotong ya, sebentar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram secara garis besar. Pertama dimulai dari kelas game. Kelas game ini akan menjadi titik utama yang dipanggil oleh main untuk menjalankan gamenya secara keseluruhan. Kemudian ada kelas scene manager yang merupakan bagian dari game, ditandai dengan relasi agregasi. Kemudian ada kelas scene yang merupakan bagian dari scene manager dengan relasi agregasi juga. Kemudian kelas scene merupakan kelas abstrak yang nantinya akan diimplementasikan menjadi berbagai halaman, sebagai contoh menu scene, game scene, dan setting scene. Kemudian di sebelah kanan ada kelas text box yang merupakan bagian dari scene, ditandai dengan relasi agregasi, dan kemudian ada kelas game entity yang merupakan dependensi dari kelas Pygame sprite, di mana kelas sprite ini akan merepresentasikan objek yang akan ditampilkan ke layar. Dan game entity nanti akan diturunkan menjadi berbagai objek yang bisa ditampilkan. Contohnya button, painting atau lukisan, keris, prasasti, dan karakternya itu sendiri. Kemudian di bawahnya button, kelas clickable merupakan sebuah kelas khusus yang digunakan untuk memberikan aksi klik pada kelas yang menurunkannya. Pada contohnya di UML ini adalah kelas button. Dan kemudian ada movable. Kelas ini akan memberikan aksi bergerak untuk kelas yang menurunkannya, seperti kelas karakter. Kemudian kelas player yang menandakan kondisi pemain, seperti pertanyaan yang dijawab, memiliki hubungan dengan kelas karakter. Kemudian yang terakhir ada kelas helper, seperti screen helper, event helper, font helper, yang gunanya hanya untuk menampung metode atau fungsi statis yang akan dipanggil berbagai kelas dalam keseluruhan jalannya permainan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Joshua. Jadi demikian tadi adalah presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Habib. Oke, terima kasih untuk kelompok fix ya, kelompok terakhir ya. Sebenarnya yang jadi kesulitan Pak Habib di sini berarti ada satu, Habib sulit untuk membayangkan game-game yang sifatnya apa namanya nggak populer ya, atau nggak familiar, atau Pak Habib yang nggak sering main game ya. Nah, permintaan Pak Habib ini setiap presentasi kalian tambahkan satu ilustrasi game ya, satu bagian ilustrasi game, agar nanti Pak Habib bisa tahu gamenya itu mau apa sih dari ilustrasi ya. Walaupun Pak Habib bisa baca, tapi Pak Habib belum kebayang banget apa sih gamenya gitu ya. Contoh ilustrasi game itu tadi ada teman kalian ya yang buat. Nah itu dibuat biar Pak Habib bisa apa namanya kebayang terkait gamenya gitu ya. Ada juga game yang apa namanya battle gitu ya. Nah dari game-game itu nanti Pak Habib bisa lihat, oh kelompok A buat ini, kelompok B buat ini gitu ya. Dan
Pak putuskan di presentasi ketiga kita, PPT ketiga, kita pakai readme.md ya, readme.md dari apa namanya, setiap kelompok yang ada GitHub-nya, nanti readme.md-nya dibuat nanti sesuai dengan format yang Pak Habib buat ya. Pak Habib sarankan di tugas besar ini. Pak Habib share screen dulu, atau mungkin kelompok fix boleh ditutup dulu ya. Baik, sekian adalah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya dari kami, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, jadi Pak Habib tadi di ketiga ini kita presentasinya jadi link readme.md-nya ya, yang bagusin ya, buat file readme.md-nya nanti kalian tunjukkan berdasarkan ini ya, apa namanya, format yang Pak Habib buat. Kalau mau lebih lengkap, misalnya kalian tambahin library, kemudian kalian tambahin hal-hal yang penting, misalnya penggunaan sound dan sebagainya, kemudian ada tambahan di sini Pak tambahin referensi gitu ya, referensi game. Nah nanti semua taruh di readme.md ya. Pak Habib akan kalian nanti cukup presentasinya pakai readme.md. Jadi Pak Habib nanti tinggal merefer ke link GitHub ya, GitHub. Jadi bisa jadi bagus karya kalian ya. Pertama nanti terkait tadi PPT-nya jadi, PPT sampai tahap prototipe-nya jadi, kemudian link readme.md-nya juga jadi bagus ya, dibuat yang oke lah ya. Oke, dari Pak Habib cukup untuk pertemuan hari ini. Berarti pertemuan kita pada minggu depan di tanggal 29, karena Pak Habib ada presentasi, kemungkinan kita Pak Habib akan mengumumkan saja terkait kuis ya, kuisnya mungkin Pak Habib akan membuat apa namanya, ujian nggak ya, Pak Habib belum memikirkan, tapi prinsipnya nanti dilakukan secara asinkronus ya, asinkronus ke kalian. Mungkin aja nanti Pak Habib akan ngambil email kalian semua, kemudian Pak Habib akan kirimkan soal di email. Nah, nanti ada waktunya untuk mengerjakan, gitu kan? Tentu mengerjakannya menggunakan Python ya. Mungkin seperti itu kuisnya, atau nanti Pak Habib sedang cari metode terbaik untuk mengerjakan kuis. Di tanggal 29 ya, tanggal 29 karena siangnya Pak Habib ada apa namanya, presentasi kurikulum dari lembaga penjaminan ini ya, lembaga apa, LP3M, di mana prodi diharuskan untuk presentasi kurikulum. Nah, jadi kemungkinan kita kuliahnya secara asinkronus ya, untuk minggu yang ini, minggu yang apa namanya, minggu kuis ya. Minggu kuis ini nanti kita presentasi, bukan presentasi apa, Pak Habib akan memberikan kuis secara online mungkin ya, seperti itu. Jadi kita tetap di hari Senin, baru nanti Senin depannya kita presentasi secara luring ya, luring. Nah, baru di minggu ke-15 belajar di rumah lagi, atau mengembangkan progres untuk progres akhir ya. Baru nanti di minggu ke-16 kita akan presentasi akhir. Oke. Sampai sini ada pertanyaan boleh? Mungkin ada yang belum jelas dari yang Pak Habib maksudkan? Nggak ada ya, cukup ya? Oke, kalau nggak ada dan cukup, Pak Habib cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Pak Habib mohon maaf, tadi kita nggak jadi ya, karena Pak Habib tadi sebenarnya nggak login ke MS Team ya, jadi belum dapat informasi kalau sebenarnya tadi kita tabrakan kelas ya, tabrakan kelas di jam 3. Jadi itu aja kuliah kita, presentasi pertama. Ini Pak Habib udah tandain, nanti Pak Habib akan menilai juga ya proses kalian ya, terutama yang belum maju, tetap akan menilai proses perkembangan dari coding kalian. Pak Habib juga akan monitoring GitHub-nya. Yang belum ada GitHub berarti mungkin nggak mau dapat nilai atau gimana ya. Nanti silakan dibuat GitHub-nya, jangan nggak dibuat. Pak Habib akan lihat
keaktifan juga ya, keaktifan kerjasama timnya dan seterusnya. Kemudian tadi pesan Pak Habib tadi untuk angkatan 21 dan 22 yang 20 dan 21 yang mengulang, itu tetap diajak untuk mengerjakan, jangan dimusuhi ya, atau tidak diinformasikan dalam kerja kelompok, tetap diinformasikan, tetap diajak, kemudian tetap dimasukkan ke dalam kelompok ya. Oke, itu dari Pak Habib. Lebih dan kurangnya Pak Habib mohon maaf. Untuk pertemuan ini Pak Habib cukupkan, Pak Habib akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.